Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam harmoni. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Bapak dosen yang saya hormati. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai siklus pengeluaran. Sebelum itu perkenalkan, saya Kadek Puja Saputri NIM 221705 sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, saya Putri Irma Putriyanti dengan NIM 2217051169. Perkenalkan, nama saya Dimani Putri Suryantini dengan NIM 2217051056. Perkenalkan, nama saya Komayati Wardari dengan NIM 221710511162. Perkenalkan, nama saya Putu Rewi Saputra dengan NIM 2217051059. Jadi pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas 6 submateri. Yang pertama ada pengertian siklus pengeluaran, yang kedua ada tujuan dan fungsi siklus pengeluaran, yang ketiga ada dokumen dan laporan, yang keempat ada pengolahan transaksi, kelima ada aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer, dan yang terakhir ada resiko dan sistem pengendalian dalam siklus pengeluaran. Untuk pemateri yang pertama silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa. Siklus pengeluaran terkait dengan 4 kejadian ekonomi atau transaksi akuntansi, yaitu pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan pelunasan utang. Dalam melaksanakan keempat transaksi tersebut, perusahaan menggunakan 4 subsistem, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem pencatatan utang atau sistem voucher, dan sistem pengeluaran kas. Dalam siklus ini, pihak eksternal yang terlibat dalam pemasok, sedangkan pihak internal yang terkait adalah siklus produksi, siklus pendapatan, dan siklus buku besar dan pelaporan. Bentuk interaksi antara siklus pengeluaran dan siklus lainnya adalah siklus pengeluaran menerima pemberitahuan dari siklus pendapatan dan sistem produksi tentang kebutuhan barang dan bahan baku, dan juga memberitahu kapan barang tersebut harus diterima. Siklus pengeluaran juga mengirimkan data biaya ke siklus buku besar dan pelaporan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan dan laporan kinerja. Interaksi tersebut digambarkan secara lengkap pada sebuah diagram konteks yang merupakan level tertinggi dari diagram arus data. Siklus pengeluaran dapat diselenggarakan secara manual dan berbasis komputer. Perbedaan pokok kedua cara tersebut adalah terdapat pada mekanisme pengolahan datanya, sedangkan input dan output yang dihasilkan relatif sama. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi siklus pengeluaran. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah memudahkan pertukaran kas dengan pemasok barang atau jasa perusahaan. Secara lebih luas, tujuannya adalah menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik, mengamankan barang hingga dibutuhkan, menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar, mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran dengan tepat, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat, serta menjamin bahwa semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Kemudian, adapun fungsi dari siklus pengeluaran, yaitu yang pertama, mengetahui kebutuhan akan barang tersebut, kedua, menempatkan pesanan, menerima dan menyimpan barang, yang ketiga, memastikan validitas kewajiban pembayaran, yang keempat, yaitu menyiapkan pengeluaran kas, yang kelima, mengelola utang usaha, yang keenam, memposkan transaksi ke dalam buku besar umum, kemudian yang terakhir, yaitu menyiapkan laporan keuangan dan laporan manajemen yang diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dokumen dan laporan yang digunakan dalam siklus pengeluaran. Yang pertama adalah dokumen yang digunakan. Pada pembelian kredit, dokumen yang digunakan ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan voucher. Kemudian pada jenis transaksi pengeluaran kas, dokumen yang digunakan adalah cek. Kemudian terakhir pada transaksi retur pembelian, dokumen yang digunakan adalah memo debit. Selanjutnya yaitu laporan yang dihasilkan. Seperti halnya aplikasi yang lain, dalam aplikasi pengeluaran juga dihasilkan 3 macam laporan, yaitu laporan pengawasan atau control report,
report, register, dan laporan khusus atau special report. Meskipun demikian, informasi yang disajikan dalam laporan-laporan tersebut berbeda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Yang pertama adalah laporan pengawasan. Laporan ini meringkas perubahan yang dilakukan terhadap sebuah file. Akuntan menggunakan laporan ini untuk menentukan ada tidaknya perubahan file yang tidak semestinya atau untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang hilang selama proses pengolahan data berlangsung. Laporan ini berisi informasi tentang yang pertama, transaksi yang telah diposting, kemudian jumlah angka atau nomor transaksi, dan daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Dalam sistem berbasis komputer, laporan ini hanya menjadikan rekod akun, kontrol total, dan cash total. Petugas pengawas data mengkaji laporan ini dan membandingkan total tersebut untuk menguji bahwa semua perubahan terhadap file telah dilakukan secara tepat. Kemudian yang kedua ada laporan register, yaitu laporan yang berisi daftar transaksi yang dicatat dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Laporan ini berisi ringkasan data yang telah diposting ke rekening buku besar, sehingga dapat digunakan untuk melakukan telusuran audit atau audit trail terhadap saldo-saldo rekening register. Dalam sistem manual disebut dengan jumlah khusus, oleh karenanya register dalam sistem yang berbasis komputer sering pula disebut dengan jurnal. Kemudian yang ketiga adalah laporan khusus atau special report. Laporan khusus dalam siklus pengeluaran ini membantu manajer dalam membuat jadwal pembayaran utang kepada pemasok. Laporan khusus yang dihasilkan dalam siklus ini mencakup yang pertama adalah laporan faktur terbuka atau open invoice report, di mana laporan ini berisi daftar faktur pembelian yang belum dibayar pada tanggal laporan data yang dilaporkan, yaitu data pemasok dan jumlah utang kepada setiap pemasok. Yang kedua ada laporan umum voucher, yaitu laporan ini meringkas voucher menurut umumnya. Laporan ini sangat bermanfaat karena jika perusahaan sampai memiliki utang yang tidak dibayar sampai jangka waktu tertentu akan berakibat negatif pada perusahaan, yaitu merusak hubungan baik dengan pemasok dan merusak citra kredit yang pada gilirannya perusahaan akan sulit untuk dapat membeli barang dari pemasok secara kredit. Kemudian ada laporan kebutuhan kas, yaitu laporan yang meringkas faktur pembelian urut jatuh tempo. Laporan ini membantu departemen utang dalam merencanakan pembayaran kas dan dalam mengidentifikasi faktur mana yang harus dibayar segera agar dapat diperoleh potongan dan juga agar hubungan baik dengan pemasok dapat dipelihara. Kemudian yang terakhir ada layanan status utang, di mana laporan ini dihasilkan kalau perusahaan menggunakan sistem online real time. Karena sistem ini memungkinkan pemakai untuk meminta database menyajikan informasi terbaru. Dalam siklus ini, karyawan bagian utang juga memerlukan informasi mengenai utang kepada setiap pemasok. Kebutuhan ini dipenuhi dengan menyajikan informasi terbaru tentang utang kepada setiap pemasok. Next slide. Selanjutnya adalah pengolahan transaksi. Pengolahan transaksi akan diuraikan dalam 2 versi, yaitu untuk sistem yang diselenggarakan secara manual dan untuk sistem yang diselenggarakan dengan menggunakan alat bantu komputer. Yang pertama, sistem manual, di mana pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang diselenggarakan secara manual mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur pembelian kredit dan ada prosedur pengeluaran kas. Kemudian sistem berbasis komputer, yaitu pengolahan transaksi dalam siklus pengeluaran yang berbasis komputer mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur penundaan pembelian, prosedur pemesanan barang, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, dan prosedur pengeluaran kas. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi berikutnya adalah aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer. Jadi dalam bisnis dalam siklus pengeluaran berbasis komputer itu ada 5 prosedur, yakni yang pertama prosedur permintaan barang, kemudian prosedur pemesanan barang, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, dan yang terakhir adalah prosedur pengeluaran kas. Jadi yang pertama adalah prosedur permintaan barang. Jadi aktivitas bisnis yang pertama kali dilakukan dalam siklus pengeluaran adalah permintaan barang atau supply. Putusan kunci yang dibuat pada proses ini adalah mengidentifikasi barang apa saja yang akan dibeli, kapan dibutuhkan, dan berapa banyak yang akan dibeli. Keputusan ini normalnya dibuat oleh fungsi pengawas persediaan atau inventory control. Meskipun informasi tentang kebutuhan barang diperoleh dari departemen pengguna barang. Permintaan pembelian terkadang juga dibuat oleh siklus produksi atau dari fungsi penjualan yang menyampaikan informasi tentang back order. Kemudian prosedur yang berikutnya adalah prosedur pemesanan barang. Aktivitas pokok yang kedua ini adalah pemesanan barang dan juga bahan baku. Jadi aktivitas pembelian biasanya dilakukan oleh petugas pembelian
atau karyawan pembelian di dalam departemen pembelian. Putusan kuncinya yaitu pemilihan pemasok. Putusan penting yang dibuat pada tahap ini adalah pemilihan pemasok dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan kuantitas pengiriman. Komitmen terhadap kualitas dan pengiriman yang dimiliki oleh para pemasok sangat penting, terutama pada sistem JIT karena keterlambatan pengiriman atau dalam pengiriman terdapat produk cacat dapat mengancam seluruh sistem. Kemudian prosedur yang ketiga adalah prosedur penerimaan barang. Departemen penerima barang bertanggung jawab untuk menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Selain barang diterima, kemudian dilaporkan ke manajer bagian gudang untuk kemudian meneruskannya ke manajer pabrik departemen penyimpanan barang yang bertanggung jawab kepada manajer bagian gudang untuk menyimpan barang. Tujuan dari diselenggarakan prosedur yang ketiga ini adalah untuk menjamin bahwa semua penerimaan bahan baku perlengkapan dan aktiva lain yang dibeli telah diotorisasi dan untuk mencatat transaksi penerimaan dalam catatan akuntansi. Kemudian prosedur yang keempat adalah prosedur pencatatan utang. Proses ini dilaksanakan oleh Departemen Hutang Dagang yang bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan. Tujuan diselenggarakannya subsistem ini adalah untuk mencatat kewajiban membayar kepada pemasok. Secara legal, kewajiban untuk membayar ke pemasok mulai timbul saat barang diterima. Meskipun demikian, untuk alasan praktis, sebagian besar perusahaan mencatat utang setelah diterima dan disetujuinya waktu pembelian. Tujuan dilakukannya cara ini adalah untuk mengotorisasi dan menentukan apakah faktur yang diterima itu layak dibayar. Tentunya faktur pembelian dikatakan layak untuk dibayar jika barang dan jasa yang dipesan benar-benar telah diterima oleh perusahaan. Kemudian prosedur yang kelima atau prosedur yang terakhir adalah prosedur pengeluaran kas. Aktivitas ini dilaksanakan oleh kasir yang bertanggung jawab kepada manajer keuangan. Tujuan diselenggarakannya prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan secara tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. Input bagi aplikasi ini adalah catatan dari file voucher. Putusan kunci dalam prosedur ini adalah untuk menentukan apakah perusahaan akan memanfaatkan fasilitas potongan yang tersedia atau tidak. Untuk membuat keputusan ini dibutuhkan informasi anggaran kas jangka pendek. Di dalam anggaran kas tersebut tergambar taksiran arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu periode tertentu di masa mendatang, yang mana biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Next slide. Kemudian untuk materi yang berikutnya adalah resiko dan sistem pengendalian dalam siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran ini juga menghadapi beberapa resiko dan ancaman, baik secara potensial yang muncul dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dalam aktivitas siklus pengeluaran terdapat berbagai resiko, seperti permintaan barang secara berlebihan, pembelian yang dilakukan dengan harga yang terlalu mahal atau terlalu rendah, barang yang dibeli berkualitas rendah, terdapat suap, kemudian file data yang tidak valid, salah dalam menghitung persediaan, kesalahan dalam melakukan faktur, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari resiko dan ancaman tersebut harus diterapkan sistem pengendalian yang baik. Untuk itu pengendalian umum yang harus diterapkan ke dalam siklus pengeluaran adalah yang pertama, adanya rencana kerja, anggaran, dan jadwal produksi yang dirancang bersama dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak atau bagian-bagian yang terkait. Kemudian yang kedua adalah adanya sistem pencatatan yang baik dengan menerapkan berbagai teknologi yang mendukung, misalnya teknologi kode bar atau barcode. Kemudian yang ketiga adalah adanya sistem otorisasi, sehingga setiap ada permintaan barang harus disetujui oleh atasannya. Kemudian yang keempat adalah penugasan karyawan yang cakap untuk mencatat dan menangani persediaan. Serta pengendalian yang terakhir adalah pemantauan kinerja karyawan oleh pimpinan, sehingga bila ada masalah segera dapat diatasi dengan bersama. Sekian materi dari saya, untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, hanya sekian yang dapat Bapak kami sampaikan. Dari teman-teman jika ada yang memiliki pertanyaan, saya persilakan. Untuk ada, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Adelina Putri. Jadi pertanyaan saya, apa saja potensi resiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola utang usaha, dan bagaimana strategi pengendalian yang efektif dapat diimplementasikan? Bisa diulangi sekali lagi ya? Apa saja potensi resiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola utang usaha, dan bagaimana strategi pengendalian yang efektif dapat diimplementasikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya
Untuk Cynthia. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan jika tujuan utama siklus pengeluaran tidak tercapai? Terima kasih Cynthia. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Diana Sari. Saya izin bertanya. Tadi sempat dijelaskan bahwa siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Jadi pertanyaan saya, dalam proses siklus pengeluaran tersebut, pihak-pihak apa saja yang terlibat, baik intern maupun ekstern? Baik, terima kasih atas pertanyaan Dian. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Febri, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gede Putra Wirianta dengan NIM 2217051024. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya itu, bagaimana perusahaan merencanakan penggunaan fasilitas potongan dalam mengelola anggaran kas yang terbatas, dan apakah ada kriteria khusus atau parameter tertentu dari anggaran kas yang menjadi penentu utama dalam keputusan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan fasilitas potongan? Bisa diulangi sekali lagi? Pertanyaannya itu, bagaimana perusahaan merencanakan penggunaan fasilitas potongan dalam mengelola anggaran kas yang terbatas, dan apakah ada kriteria khusus atau parameter tertentu dari anggaran kas yang menjadi penentu utama dalam keputusan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan fasilitas potongan. Baik, terima kasih Febri atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Dari Yudan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Gansiari dengan NIM belakang 1214. Di sini izin bertanya, apa peran otorisasi dalam pengeluaran dan bagaimana hal tersebut terkait dengan siklus pengeluaran yang tadi sudah dijelaskan. Baik, terima kasih Dari Yudan atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Adel, yaitu pertanyaannya adalah apa saja potensi risiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola utang usaha dan bagaimana strategi pengendalian yang efektif dapat diimplementasikan. Jadi jawaban yang dapat kelompok kami berikan yaitu salah satu fungsi dari siklus pengeluaran adalah mengelola utang usaha. Potensi risiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola utang usaha antara lain yang pertama yaitu risiko likuiditas. Jadi perusahaan itu mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo karena kurangnya kas atau sumber daya yang cukup. Yang kedua yaitu ada risiko bunga. Jadi perusahaan mungkin terkena dampak fluktuasi suku bunga yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang. Yang ketiga yaitu ada risiko kredit. Perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh pinjaman atau kredit yang dibutuhkan karena kurangnya kelayakan kredit atau riwayat kredit yang buruk. Yang keempat yaitu ada risiko operasional. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola utang usaha karena masalah operasional seperti kurangnya sistem pengendalian internal yang efektif. Jadi untuk mengendalikan risiko dan tantangan ini, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi pengendalian utang usaha. Antara lain yang pertama itu dengan mengelola arus kas. Perusahaan itu harus memantau arus kas dan memastikan bahwa sumber daya keuangan yang cukup tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo. Yang kedua yaitu mengelola risiko bunga. Perusahaan itu dapat menggunakan instrumen keuangan seperti swap suku bunga untuk mengurangi risiko fluktuasi suku bunga. Yang ketiga yaitu perusahaan mengelola risiko kredit. Jadi perusahaan itu dapat memperbaiki riwayat kreditnya dengan membayar tagihan tepat waktu dan memperbaiki kelayakan kreditnya dengan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan sistem pengendalian internal. Perusahaan dapat meningkatkan sistem pengendalian internalnya untuk memastikan bahwa proses pengelolaan utang usaha dilakukan secara efektif dan juga efisien. Sekian jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Vera, silakan.
sini saya mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Adel, di mana potensi risiko dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola utang antara lain yaitu risiko gagal bayar, di mana jika perusahaan tidak mampu membayar hutangnya, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan bayar. Hal ini akan merusak reputasi perusahaan dan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada strategi pengendalian yang efektif dalam mengelola hutang usaha, yaitu yang pertama melakukan analisis hutang yang cermat, di mana perusahaan harus melakukan analisis terhadap hutang yang akan diambil, termasuk mempertimbangkan suku bunga dan jadwal pembayaran. Dengan melakukan analisis yang cermat, perusahaan dapat menghindari hutang yang tidak dapat dipenuhi. Yang kedua yaitu kelola arus kas dengan baik, di mana perusahaan harus mengelola arus kas dengan cermat, termasuk melakukan perencanaan dan pengawasan yang baik terhadap arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu jalin hubungan baik dengan kreditur. Dalam hal ini perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan krediturnya dan berkomunikasi secara terbuka jika menghadapi kesulitan dalam membayar hutang. Dengan menjaga hubungan yang baik, perusahaan dapat mencari solusi bersama dengan kreditur jika mengalami kesulitan keuangan. Sekian tambahan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Vera atas tambahannya. Apakah ada yang Marcel, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Pong Marcel Resna Putri dengan NIM 22.1512119. Jadi untuk tambahan jawabannya itu perusahaan dapat menghadapi berbagai risiko dan tantangan dalam mengelola usaha utang seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko nilai tukar. Untuk mengendalikan risiko tersebut, perusahaan dapat menerapkan strategi pengendalian yang efektif seperti membuat SOP yang jelas, melakukan analisis SWOT, mengembangkan budaya sadar risiko, dan meningkatkan proses pengendalian kredit. Selain itu, perusahaan juga dapat mengelola utang bisnis dengan cara membuat anggaran arus kas dan meningkatkan pendapatan serta memperoleh pembayaran tagihan lebih cepat. Kemudian memotong biaya operasional dan mengkategorikan serta mengatur utang secara terperinci. Baik, sekian tambahan jawaban dari saya. Terima kasih Marcel atas tambahannya. Untuk Adelia, apakah jawaban dan tambahan dari kamu bisa? Baik, jawaban dan tambahannya bisa saya terima. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan jika tujuan utama siklus pengeluaran tidak tercapai. Jadi jawaban yang dapat kelompok kami berikan yaitu jika tujuan utama siklus pengeluaran tidak tercapai, maka langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan evaluasi menyeluruh dan tindakan perbaikan. Itu yang pertama dengan analisis penyebab. Jadi identifikasi faktor atau masalah yang menyebabkan ketidakberhasilan mencapai tujuan. Jadi apakah itu masalah proses atau teknis dan juga atau manajemen. Yang kedua yaitu perubahan prosedur. Jadi sesuaikan atau perbarui prosedur pengeluaran untuk mengatasi hambatan yang teridentifikasi. Pastikan agar prosedur tersebut sesuai dengan praktik yang terbaik. Yang ketiga yaitu dengan pemantauan dan evaluasi kinerja. Terapkan sistem pemantauan yang efektif untuk mengukur kinerja siklus pengeluaran, evaluasi secara berkala dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang keempat yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Libatkan pemangku kepentingan terkait seperti tim keuangan, departemen pengadaan, atau manajemen tingkat atas untuk mendapatkan wawasan dan juga dukungan. Yang kelima yaitu peningkatan sistem teknologi. Jika permasalahan terkait dengan sistem teknologi, pertimbangkan untuk meningkatkan atau mengganti sistem dengan solusi yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam yaitu dengan pelatihan karyawan. Pastikan karyawan terlibat dalam siklus pengeluaran, memahami perubahan prosedur dan sistem. Yang ketujuh, pengukuran kinerja karyawan. Evaluasi kinerja individu dan tim yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Yang kedelapan yaitu dengan kontinu pemantauan dan penyesuaian. Jadi tetap terlibat dalam pemantauan setelah perubahan diimplementasikan. Jadi dengan pendekatan ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas siklus pengeluaran dan mencapai tujuan utama yang diinginkan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang menambahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Sudari Widawani dengan NIM 22.105.1182. Di sini saya akan menambahkan 3 poin
poin terkait dari pertanyaan Cynthia. Saya menambahkan 3 poin langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika siklus pengeluaran tidak tercapai. Yakni yang pertama adalah meninjau kembali pengeluaran. Memeriksa pengeluaran yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa sudah ada pengeluaran yang tidak perlu atau berlebihan. Yang kedua, membuat anggaran yang realistis. Periksa kembali anggaran dan pastikan bahwa tujuan pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran realistis dan sesuai dengan pendapatan yang tersedia. Yang ketiga, mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Jika pengeluaran tidak tercapai karena pendapatan yang terlalu rendah, pertimbangkan untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Misalnya, mencari pekerjaan sampingan, menjual barang yang tidak digunakan, atau mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan nilai pasar Anda. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih Eka atas tambahannya. Selanjutnya ada yang Cantika. Baik, perkenalkan saya Yusrida Cerika Cahyani dengan NIM akhir 1032. Di sini saya izin menambahkan apa yang harus dilakukan jika tujuan utama siklus pengeluaran tidak tercapai. Di mana ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu komunikasi dan koordinasi. Memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik antara departemen terkait. Nah, misalnya itu adalah hubungan yang baik antara departemen pembelian, keuangan, dan gudang. Itu sangat penting untuk kelancaran siklus pengeluaran. Kemudian evaluasi vendor dan kontrak, di mana tinjau vendor dan kontrak yang digunakan, di mana memungkinkan adanya peluang untuk bernegosiasi ulang atau mencari pemasok alternatif yang lebih efisien atau terpercaya. Dan yang terakhir, analisis anggaran dengan meninjau kembali anggaran yang dialokasikan untuk siklus pengeluaran, seperti apakah anggaran tersebut sudah realistis atau apakah ada kebijakan atau prosedur yang perlu diubah untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Cantika atas tambahannya. Apakah ada lagi yang menambahkan? Jika tidak ada, untuk Cynthia apakah jawaban dan tambahan bisa diterima? Baik, untuk tambahan dan jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Mayang. Pertanyaannya yaitu dalam proses siklus pengeluaran, pihak-pihak apa saja yang terlibat baik internal maupun eksternal. Jadi jawaban dari kelompok kami, siklus pengeluaran melibatkan sejumlah pihak, baik internal maupun eksternal dalam proses mengambil pembelian serta pembayaran atas barang dan jasa. Berikut merupakan pihak-pihak yang umumnya terlibat dalam siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu pihak internal. Yang terlibat yaitu manajemen yang bertanggung jawab atas kebijakan pembelian serta pengeluaran perusahaan dan menyetujui anggaran dan keputusan strategis terkait pengeluaran. Yang kedua itu departemen pembelian, di mana bertanggung jawab atas proses pembelian barang dan jasa, menilai dan memilih pemasok serta menegosiasikan harga dan persyaratan pembelian. Yang selanjutnya itu ada akuntansi, di mana merekam transaksi pengeluaran serta memastikan konsistensi dengan prinsip akuntansi. Yang selanjutnya itu ada keuangan, yang menyediakan dana untuk pembayaran dan melakukan pemantauan serta pengelolaan arus kas. Dan yang terakhir yaitu penerimaan barang atau jasa, di mana menerima barang atau jasa yang dibeli dan memverifikasi bahwa pesanan sesuai dengan yang diterima. Yang kedua yaitu ada pihak eksternal. Yang pertama yaitu pemasok, di mana menyediakan barang atau jasa dan menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan kontrak. Yang kedua itu ada bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam proses pembayaran dan penerimaan dana, memproses transaksi pembayaran elektronik ataupun cek. Yang ketiga itu ada pemerintah dan otoritas pajak yang menetapkan regulasi terkait pajak dan pembayaran serta memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap aturan pajak. Dan yang terakhir itu ada auditor eksternal, di mana memeriksa dan mengevaluasi proses pengeluaran untuk tujuan audit serta memberikan pandangan independen mengenai keuangan perusahaan. Nah, siklus pengeluaran melibatkan koordinasi antara berbagai departemen serta pihak terkait untuk memastikan bahwa pembelian dan pembayaran dilakukan secara efisien sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Dan sekian jawaban dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang menambahkan? Pas. Jika tidak ada yang menambahkan, untuk Dian apakah bisa diterima? Jawabannya sudah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, itu dari Febri, di mana pertanyaannya bagaimana perusahaan merencanakan penggunaan fasilitas potongan dalam mengelola anggaran kas yang terbatas, dan apakah ada kriteria khusus atau parameter tertentu dari anggaran
pertama dalam keputusan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan fasilitas potongan. Jadi kelompok kami menemukan jawaban yaitu dalam mengelola anggaran kas yang terbatas, perusahaan merencanakan penggunaan fasilitas potongan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria khusus atau parameter tertentu. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan fasilitas potongan meliputi ketersediaan dana, dampak terhadap likuiditas, biaya dan keuntungan, kebutuhan modal kerja, serta kebijakan keuangan internal yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut, perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat dalam merencanakan penggunaan fasilitas potongan untuk mengelola anggaran kas yang terbatas. Dalam hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas potongan yang sesuai dengan kriteria khusus ataupun parameter tertentu dari anggaran kas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang menambahkan? Baik, untuk Ajis nih, persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ajis dengan NIM 1052. Perusahaan merencanakan penggunaan fasilitas potongan dalam mengelola anggaran kas terbatas dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Kriteria utama melibatkan fasilitas potongan yang ditawarkan, persyaratan pembayaran. Keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh biaya fasilitas potongan. Itu perusahaan mengevaluasi biaya yang terkait dengan penggunaan fasilitas potongan termasuk bunga atau biaya lainnya. Yang kedua, dampak terhadap hubungan dengan pemasok. Memanfaatkan fasilitas potongan dapat mempengaruhi hubungan dengan pemasok. Pada yang terakhir, kelebihan modal atau utang. Perusahaan perlu mempertimbangkan struktur modalnya. Penggunaan fasilitas potongan bisa menjadi alternatif yang lebih menguntungkan daripada meningkatkan utang. Terima kasih. Baik, Ajis, terima kasih atas tambahannya. Apakah ada yang menambahkan lagi? Jika tidak ada, untuk Febri, apakah jawaban dari kelompok kami serta tambahan dari Ajis bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji dan juga tambahan dari Aziz. Untuk jawabannya saya bisa terima. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan, di mana pertanyaannya yaitu apa peran otorisasi dalam pengeluaran dan bagaimana hal tersebut terkait dengan siklus pengeluaran. Jadi jawaban yang telah kelompok kami temukan yaitu otorisasi dalam pengeluaran memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi standar dan persetujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam siklus pengeluaran, proses otorisasi melibatkan langkah-langkah seperti persetujuan manajemen atau pihak yang berwenang sebelum pembayaran dilakukan. Ini membantu mencegah pengeluaran yang tidak sah ataupun tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Otorisasi juga membantu dalam membangun kontrol internal yang kuat, memastikan transparansi, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana perusahaan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang menambahkan? Untuk Rodriguez, ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menambahkan sedikit, yaitu otorisasi dalam pengeluaran memastikan bahwa setiap transaksi pengeluaran telah mendapatkan persetujuan yang sesuai sebelum dilaksanakan. Ini melibatkan penentuan siapa yang memiliki wewenang untuk menyetujui pembelian atau pengeluaran dana. Otorisasi penting dalam siklus pengeluaran karena melibatkan seperti pemerintahan pembelian, persetujuan manajerial, dan penerimaan barang atau jasa. Dengan adanya otorisasi yang tepat, perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan transaksi dalam pengelolaan keuangan. Baik, terima kasih. Berarti ada tambahannya. Apakah ada yang menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, untuk dari Wulan, apakah jawaban dari kelompok kami serta tambahan dari Parwati bisa diterima? Terima kasih. Baik, karena sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi bertanya di kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan para Santi.